Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, perikop yang kita baca ini merupakan peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mereka sudah berada di tanah Moab, di dekat sungai Yordan, dan mereka adalah sebagian besar bukan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka adalah yang lahir di perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, sehingga mereka belum banyak mengetahui tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bahkan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang tua mereka. Nah, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, maka Musa memberikan peringatan ini kepada mereka. Nah, peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel
juga menjadi peringatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini yang seringkali juga harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, masalah, masa-masa yang sukar. Apa yang dikatakan oleh Musa dari perikop ini, ada dua hal yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah jangan takut dengan perjalanan hidupmu yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, karena pertolongan Tuhan melampaui ketakutan yang ada di dalam hidupmu. Tadi kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan bahwa bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan dan akan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Artinya ada begitu banyak tantangan bagi bangsa Israel ketika nanti harus masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukan Musa lagi yang akan memimpin mereka, tetapi Yosua yang akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Suatu bangsa yang besar, yang tinggi, orang enak, yang perkasa, yang kuat. Orang katakan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa selama dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, ya bangsa Israel selalu bersungut-sungut, ya karena merasa ketakutan di dalam perjalanan hidup mereka. Takut karena tidak bisa makan, takut jikalau tidak menemukan air untuk keperluan mereka, takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, takut jikalau nanti kepanasan di tengah-tengah padang, takut untuk menghadapi musuh-musuh di dalam perjalanannya, takut ketika mendengar laporan dari pengintai-pengintai yang sudah mengintai tanah Kanaan. Karena dari 12 pengintai maka 10 orang memberikan laporan yang negatif. Mereka mengatakan memang tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, tanah yang bisa menghasilkan hasil bumi yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi orang-orang yang ada di sana kuat-kuat, kubunya kokoh-kokoh. Bagaimana mungkin kita bisa masuk dan menguasai tanah itu? Mereka adalah bagaikan raksasa-raksasa dan kita ini adalah hanya sebagai belalang-belalang. Itulah yang menjadi ketakutan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Maka Musa memperingatkan kepada generasi kedua dari bangsa Israel ini agar supaya mereka tidak lagi takut menghadapi Kanaan, harus menyeberangi sungai Yordan,
dan harus merobohkan kubu-kubu pertahanan dan menjatuhkan musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan. Memang jika mereka menghadapi semua hanya mengukur dengan kekuatannya sendiri, maka ketakutan itu akan membuat mereka menjadi lemah, putus asa, menyerah kepada keadaan, boleh dikatakan kalah sebelum bertanding, karena hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tetapi kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan sangat-sangat bertanggung jawab atas bangsa Israel? Tuhan selalu menyertai di dalam perjalanan mereka. Sekalipun ada di padang gurun, diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Sehingga apa yang mereka takutkan itu sebetulnya tidak ada alasan untuk mereka takut, sebab Tuhan yang memiliki kehendak. Tuhan yang menyuruh bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Tuhan jugalah yang bertanggung jawab atas perjalanan bangsa Israel ini. Kalau kita membaca sejarah bangsa Israel ini, betapa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat peduli kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel sendiri. Ketika bekal yang dibawa dari Mesir sudah habis, bangsa Israel bersungut-sungut, tidak ada makanan. Sesungguhnya tidak harus bersungut-sungut, karena Tuhan sudah menyediakannya. Sesungguhnya mereka tidak takut untuk kelaparan, untuk kehausan, untuk kepanasan pada waktu siang, untuk kedinginan, kegelapan pada waktu malam. Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Terbukti Tuhan selalu menyediakan mana setiap pagi untuk keperluan mereka pada hari itu. Tuhan selalu menyediakan tiang awan ketika perjalanan siang hari, kepanasan, sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan. Ketika malam Tuhan sediakan tiang api, sehingga ketika gelap mereka tidak kegelapan, ketika dingin mereka tidak kedinginan. Bahkan ketika mereka ingin makan daging, Tuhan sediakan burung puyuh sedemikian rupa. Kekuatan, kuasa Tuhan dinyatakan ketika harus menghadapi musuh-musuh dalam perjalanannya. Bukankah ini bukti nyata bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka? Tuhan selalu Immanuel bagi umat pilihannya. Tuhan selalu Ebenezer bagi umat pilihannya. Tidak dibiarkannya mereka mengalami hal-hal yang tidak baik, sekalipun harus menghadapinya, tetapi Tuhan selalu menyatakan pembelaannya bagi bangsa Israel. Inilah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, generasi kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan
memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapan-Mu. Demikianlah Engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, Musa meneguhkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhanlah akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada bangsa Israel. Dan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang terjadi ketika harus menyeberangi sungai Yordan. Maka mujizat Tuhan dinyatakan dengan sangat luar biasa. Ketika harus merobohkan tembok Yeriko, Tuhan jugalah yang bertindak dengan sangat luar biasa. Ketika bangsa Israel tunduk taat kepada setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan, disitulah mereka boleh melihat, bukan saja melihat tetapi mengalami, merasakan bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan demi pertolongan yang sangat dahsyat dan luar biasa Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel bisa menduduki seluruh Kanaan, bahkan boleh membagi-bagikan tanah Kanaan sesuai dengan suku-suku dari bangsa Israel ini. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Lebih dari ketakutan yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Artinya bahwa ketakutan demi ketakutan itu bukan alasan ya, bagi bangsa Israel sebetulnya. Kalau mereka tetap percaya kepada Tuhan, kalau mereka tetap mengandalkan Tuhan, kalau mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka pasti Tuhan akan senantiasa ada bagi mereka. Ketakutan demi ketakutan ini tidak perlu ada, karena kita tahu bahwa Tuhan lebih daripada sekedar apa yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita punya juga ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Masa-masa yang sukar sekarang ini seringkali membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir. Perekonomian sedang dalam keadaan yang tidak baik oleh karena adanya pandemi virus corona. Anak-anak harus studi dengan tidak semestinya, hanya masuk beberapa waktu saja, dan orang tua harus bertanggung jawab bagaimana ikut mengajar dan mendidik anak-anaknya. Padahal orang tua sendiri sudah sibuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Mereka yang memasuki masa-masa pensiun dari pekerjaannya, mereka seringkali juga merasa takut
Apa yang harus dikerjakan untuk mengisi waktu-waktu yang begitu banyak, bagaimana masa depannya, dan lain sebagainya. Banyak rasa takut yang menghantui di dalam setiap kehidupannya. Tetapi sebagaimana bangsa Israel dan apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Jangan takut, sekalipun banyak tantangan, sekalipun harus menghadapi kekuatan-kekuatan musuh yang luar biasa, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, tetapi Tuhan selalu akan beserta dan Tuhan selalu akan menolong di dalam segala perkara. Sebagaimana bangsa Israel pada akhirnya bisa menduduki tanah Kanaan, mencapai seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikianlah juga setiap kita, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang hidup kita sudah bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Karena kita adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita ketika kita tetap bersandar kepada Dia, mengandalkan Dia, percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan yang ada, tetapi kita ubah ketakutan menjadi iman, percaya kepada Tuhan. Dan oleh iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan mengalami penggenapan akan janji-janjinya. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia, Dia pasti akan senantiasa menggenapi janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kemudian yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan merasa bangga atas keberhasilan apa yang bisa kita raih, karena semua itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua oleh karena kemurahan yang daripada Tuhan. Kalau kita membaca ayat 4 sampai ayat 6, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Ya. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau mereka bisa menghalau musuh-musuhnya, kalau mereka bisa menduduki kota-kota yang berkubu, kalau mereka bisa menguasai tanah perjanjian, tanah Kanaan, jangan sampai berkata, itu semua karena jasa-jasaku. Itu semua karena jasa-jasaku. Kalau kita baca 3 kali, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel ini. Ya. Kalau mereka bisa, itu bukan karena jasa-jasanya bangsa Israel, karena kebaikannya, karena kualitas hidup moralnya yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, karena keperkasaannya,
karena perjuangannya bukan. Sebab Alkitab mencatat kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang penakut, bangsa yang pengecut, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kenapa Tuhan tetap memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Karena kasih Tuhanlah ya, sehingga bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Karena rencana Tuhanlah bangsa Israel bisa memiliki tanah Kanaan. Itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Maka Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada bangsa Israel. Demikian juga karena kefasikan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan lah ya, Tuhan mengusir mereka sehingga bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Bukan karena bangsa Israel yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Ya. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka hanya seperti belalang. Tapi kalau kemudian mereka bisa, itu bukan karena jasa-jasa mereka, tetapi itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menggenapkan janjinya, karena Tuhan yang mengasihi bangsa Israel, karena kefasikan orang-orang yang ada di dalam tanah Kanaan, maka Tuhan mengusir mereka. Di dalam ayat 4 sampai ayat 6 itu disampaikan sedemikian rupa, sehingga Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau engkau bisa, kalau engkau berhasil, itu bukan karena engkau, bukan karena jasa-jasamu, tetapi itu semua karena Tuhan. Maka jangan menepuk dada, jangan bangga, jangan membanggakan diri, jangan meninggikan diri, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan. Maka biar semua juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali tidak dengan sengaja ya, kita pun ketika mengalami keberhasilan ya, di dalam segala hal ya, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah mengambil kemuliaan Tuhan. Kita merasa bisa karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya itu semua karena Tuhan. Ya, memang kita ikut berjuang di dalamnya. Tapi tanpa Tuhan yang memiliki otoritas, kedaulatan atas semuanya, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Maka kita bisa belajar seperti Daud. Daud bisa memiliki satu keadaan, kejayaan di dalam menjadi raja bagi bangsa Israel. Daud sangat menyadari keberhasilannya, kejayaannya itu semua karena Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7,
ayat yang ke-18. Ini satu kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Daud berkata demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Siapakah aku ini? Dan siapakah keluargaku ya Tuhan Allah, sehingga Engkau membawa aku." Dia menyadari betul kalau dia bisa, dia berhasil, dia menjadi orang yang masyhur, dia memiliki masa-masa kejayaannya. Tuhanlah yang membawa dia. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi karena Tuhanlah yang membawa dia untuk bisa mencapai kejayaan di dalam kehidupannya. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Kita tidak melupakan Tuhan. Kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan yang seharusnya bagi Tuhan. Tetapi biar kita mengakui dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang akan sangat berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan semakin meninggikan orang-orang yang bisa memperkenan hatinya Tuhan. Puji Tuhan, biar dua hal ini menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan lebih besar daripada ketakutan-ketakutan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Dan jikalau kita berhasil di dalam segala perkara, kita tahu, sadar bahwa itu semua Tuhanlah yang membawa kita untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Maka biar kita terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup senantiasa bersyukur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.